terima kasih banyak sudah tetap setia bersama CTV dan masih bersama Ibu Ayu Ningsih selaku Wakil Ketua KPPAA dan juga Dr. Riza Nizarli selaku dosen Fakultas Hukum Unsia. Nih Pak Riza, sebelumnya pemirsa kami menginformasikan untuk Anda yang ingin bertanya langsung silakan di nomor telepon 0812 7940 7106 yang ingin bertanya seputar bagaimana mungkin menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak ataupun bagaimana caranya prosedur untuk melapor mendapatkan hukum. Ya, baik. Nah, Pak Riza tadi sempat terputus, saya ingin tahu seperti ini di luar Kota Banda Aceh misalkan, daerah-daerah perdesaan yang menyebabkan mereka ini mungkin agak takut untuk melapor, ya. Ini mengapa? Ya, kadang-kadang kita memang masyarakat kita kan tabu melaporkan itu. Kadang-kadang itu bisa mempermalukan keluarga. Saya sangat teringat kasus bersama UNICEF kami membuat standar operasional. Jadi ada kasus di Lembah Selawah, seorang anak diperkosa oleh orang ayah tirinya, oleh pamannya. Ibu melaporkan pada polseknya, malahan kakeknya ingin membunuh ibu. Alasannya apa? Gara-gara ibu melaporkan itu ingin mempermalukan keluarga. Aib. Ya. Nah, anak tersebut kita tampung di Rumah Sakit Bayangkara, kemudian ada di Darussadah. Cukup prihatin. Itu masyarakat takut melaporkannya. Ini karena malunya nih, kalau masuk pengadilan ya dipanggil semua, ada saksinya menampakkan lagi. Itu yang problem. Itu dari segi tabu kita, adat kita ya. Malahan banyak kasus-kasus tentang pelecehan seksual, tentang perempuan itu tidak dilaporkan. Ini yang jadi problem. Seandainya lapor kan malu nantinya. Oh gitu. Jadi mereka lebih mempertahankan harga diri keluarga daripada harga diri si korban. Padahal kita kasihan melihat si anak itu. Iya, miris sekali. Iya. Nah baik, nah kalau untuk Ibu Ayu sendiri selama menangani kasus-kasus ini ada nggak sih satu kasus yang mungkin tidak bisa dilupakan, yang masih teringat, mungkin miris, ada semacam kenangan? Ya sebenarnya kalau misalnya sejak saya di KPPAA itu paling banyak kasus yang masuk itu adalah kasus perebutan hak asuh anak. Nah di situ, aduh kita kan jadi keibuan kita itu muncul. Wah ini si ibu nggak dikasih jumpa sama anaknya, aksesnya ditutup habis-habisan gitu kan, sehingga ini yang namanya perceraian itu kan dampaknya itu ke anak gitu ya, dan seharusnya orang tua itu juga punya kesadaran apapun konfliknya jangan pernah melibatkan anak-anak. Nah jadi di situ misalnya ibu bagaimana memperjuangkan supaya dia ketemu dengan anaknya, ketiga anaknya itu diambil sama suami, itu perjuangannya panjang sampai akhirnya dia juga masuk di penjara itu karena dipenjarakan oleh suaminya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana seorang ibu yang berjuang ingin bertemu anak akhirnya dia masuk penjara, dan itu kan kita juga berupaya nih bagaimana nih seorang ibu yang dia memang punya hak untuk ketemu anak akhirnya dia dipenjara dengan tindak pidana yang kekerasan terhadap anak dan penelantaran terhadap anak. Nah akhirnya kita juga melihat dan memantau perkembangan si ibu itu di penjara, dia hampir depresi, hampir putus asa, dan akhirnya kita memberikan support, menyemangati. Juga ada psikolognya di situ, dia hampir bunuh diri, dan akhirnya kita menguatkan dia, dan dia cuma kalau saya nggak salah 30 hari dia di penjara, rumah tahanan. Kita advokasi, ketemu dengan jaksanya, ketemu dengan hakimnya gitu kan. Kita memperjuangkan hak-hak seorang ibu. Bagaimana nih ibu yang melahirkan, membesarkan anak, akhirnya dia masuk penjara, nggak bisa ketemu dengan anak. Nah akhirnya si ibu bisa bebas. Lalu suaminya ini juga pejabat, seorang pejabat, dan dia juga pindah ke Bogor. Nah akhirnya kita susul tuh Pak sampai ke Bogor. Itu anaknya juga dibawa sama si suami? Anaknya dibawa semua tanpa pengetahuan ibunya di penjara, anaknya sudah dibawa. Jadi kita bayangkan, ini kan kita hati nurani bermain. Nah akhirnya saya ke sana ketemu dengan suaminya juga dimaki juga. Biasalah gitu kan. Nah akhirnya kita tetap berjuang, kita surati. Setelah kita surati akhirnya suaminya itu, mantan suaminya itu melunak. Akhirnya dia mau melakukan mediasi dan mempertemukan ketiga anaknya itu dengan ibu. Nah disitulah waktu pertemuan itu, di situ kita membayangkan terharu sampai nangis. Akhirnya berhasil, perjuangannya panjang. Nah maksudnya begitulah perjuangan seorang ibu.
dan kita juga waktu menyaksikan seperti di sinetron lah rasanya, kan? Senang, haru, semua bercampur aduk. Nah jadi karena kasusnya kebanyakan seperti itu, jadi saya juga nggak bisa membayangkan, mungkin kita bisa tanya nih sama Pak Rija, seorang laki-laki yang juga suami gitu, kenapa tega ya? Tega memisahkan. Tega ya. menutup akses ibu untuk memang berkomunikasi dan juga bertemu dengan anak-anaknya, itu yang paling banyak. Nah pada akhirnya endingnya adalah si anak jatuh ke suami atau ke si Akhirnya istri? itu memang kita buat kesepakatan di situ kan, ada kesepakatan mediasi. Lalu saya bilang sama ibu, Bu, kita harus mundur sedikit untuk apa? Untuk menang satu langkah. Saya bilang, anggap aja kalau memang ketiga anak ibu ini sama bapak, anggap aja dia sedang sekolah di luar Aceh, sedang asrama lah. Ibu ketemu sama anak pada saat liburan gitu ya, lebaran. Toh semua orang tua, ayahnya yang memfasilitasi tiket-tiket semuanya. Dan yang penting ibu kan setiap hari bisa video call sama anak, tidak dibatasi lagi. Akhirnya awalnya berat, si ibu bilang, saya sudah 12 tahun merawat anak saya, masa hanya gara-gara ini semuanya memilih ayah. Saya bilang bukan gitu, Bu. Di sini kalau anak sebenarnya dia susah untuk memilih, apalagi kan ini ada 3 nih, anaknya tiga-tiganya rapat. Nah anak yang tertua kalau misalnya tinggal terpisah, apalagi ayahnya sudah kawin lain gitu kan, dia nggak bisa memantau adik-adiknya yang masih kecil. Betul. Nah akhirnya ibu itu mau, si mantan suaminya juga mau, yang sekarang udah inilah Akur ya. sudah lancar, si ibunya sudah menikah lagi dan juga sudah punya bayi. Setiap liburan itu anaknya difasilitasi, tiga-tiganya bisa bertemu lebaran sama ibu, ya udahlah. Jadi Sudah happy selesai ending. ya, happy ending. Oke, luar biasa sekali. Kami masih menunggu di 08 12 7940 7106. Ya, ini luar biasa, mungkin juga ada pemirsa yang punya pengalaman tersendiri terhadap mungkin juga dipisahkan aksesnya, ditutup aksesnya begitu ya. Pak Riza, ini menyambung tadi apa yang ditanyakan oleh Bu Ayu nih, perasaan seorang laki-laki. Sebenarnya makanya di sini perlu pemahaman laki-laki maupun perempuan. Bapaknya itu semua sama. laki-laki Tidak ya. semua laki-laki. Ya. Kadang-kadang di pengadilan memang sering jatuhkan pada ibu, tapi kan hakim melihat juga bagaimana keadaan bapak ayahnya atau ibunya. Bisa nggak? Memang ibu selalu kita harapkan, seperti lembaga kami juga, saya dengan Restoratif Justice Working Group, itu cukup banyak kasus anak seperti ibu katakan tadi, Ibu Ayu. Ya. Yang ibu tetap berkeras, ayah tetap berkeras. Nah, ini nggak akan ketemu nantinya. Ya. Makanya ada solusi, diberi pemahaman pada orang tua sama ibunya bahwa anak ini milik bersama, kan lebih gampang. Ya. Udah besar silakan mau ayah, atau udah besar sama ibu silakan benarnya. Betul. Ini pemahaman, inilah ego sektoral dari masing-masing ayah atau ibu ini yang muncul kadang-kadang. Tapi juga kadang-kadang juga ada pengaruh dari keluarga. Ya, apakah neneknya atau dari pihak ayah atau pihak ibu, itu ada terjadi, banyak terjadinya. Untuk anak yang bisa memilih ini di usia berapa, Pak Riza? Kalau anak biasanya itu memilihnya biasanya 17 tahun itu bebas. Memilih. Bebas memilih orang tuanya. Iya. Tapi pada saat kecil itu misalnya sampai di pengadilan kan sangat tergantung hakimnya. Hakimnya juga menilai orang tuanya, bisa nggak sebagai ayah untuk mendidik anak, atau bisa nggak seorang ibu. Pertimbangannya apakah dari segi psikolognya sendiri atau bisa dari ekonomi? psikolognya juga dari ekonomi. Tapi jadi banyak kadang-kadang itu diserahkan pada ibu. Kita lihat kasusnya pun sekarang yang paling banyak yang minta pisah juga ibu ya, Bu Ayu. Makanya ya ini luar biasa, ada mengatakan ini gara-gara undang-undang KDRT katanya. Wah, ini nggak benar sebenarnya kan. Baik. Oke, baik. Nah, Bu Ayu, ini untuk kasus-kasus yang ada nggak yang udah melempem begitu saja, nggak selesai begitu, ini kenapa nih biasanya? Ya itu tadi kita bilang, misalnya ada kasus-kasus kekerasan seksual yang korbannya anak, karena tadi alat buktinya kurang, saksinya nggak ada, jadi ya gitu. Sampai bertahun polisi sudah melengkapi berkas, jaksa belum cukup, ya udah dikembalikan lagi sampai misalnya menemukan saksi yang melihat langsung itu. Wah, Nah, itu yang susah. Nah itu, jadi makanya saya bilang gitu ya, karena kan kita juga berupaya ini apa nih solusi. Kalau di Aceh kan sebenarnya kita juga ada seperti penerapan dualisme hukum ya. Yang pertama misalnya ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Terus kita juga ada kanun di Naya gitu ya, di mana misalnya kasus-kasus seperti pidana kekerasan seksual itu kan juga bisa dicambuk ya. Nah, itu kan kita juga melihat banyak misalnya di beberapa wilayah kabupaten kota itu yang menerapkan kanun jenayah untuk pelaku.
Nah, artinya dia menggunakan level kanun ya, cambuk. Tapi kenapa misalnya untuk korban kita tidak memikirkan ada misalnya solusi atau alternatif, misalnya nggak perlu lah untuk kasus anak tuh ada saksi yang melihat langsung gitu kan. Karena kenapa misalnya sudah ada kanun, sudah ada undang-undang, tapi karena ada keistimewaan Aceh, kita ada kanun, di situ kan kita juga bisa memproses dengan hukum jenayah. Tapi kan kita sangat menyayangkan untuk yang namanya korban gitu. Kita bisa bayangkan kalau misalnya ada korban itu yang pelakunya itu adalah tinggalnya sekampung, setelah dicambuk itu kan dia akan kembali lagi ke kampungnya. Lalu dia juga akan ketemu lagi dengan si korban. Bagaimana psikologis korban? Betul. Belum lagi itu keluarga pelaku sudah meneror, mengintimidasi korban gitu. Karena itu ada beberapa kasus yang nggak bisa naik, itu kebetulan juga ada kecil itu yang pelakunya. Nah, ada kecil, juga ada sekdes. Kita bisa bayangkan yang kasusnya nggak naik udah setahun lebih, itu aja keluarga korban selalu mendapatkan intimidasi gitu. Nah, padahal itu kasusnya hanya sebentar kejadiannya. Si anak dititipkan sama ibu kecil sebentar, ibunya kemana ya, entah mengajar, entah beli apa gitu. Begitu pulang dia lihat anak-anak udah nangis-nangis gitu. Karena dalam posisi itu ibu kecilnya pergi ke warung ninggalin anak ini sama kecil. Jadi begitu pulang seperti inilah ketakutan gitu, dan anak juga nangis. Begitu ditanya kenapa, nggak tahu dia bilang gitu. Nah, artinya tapi ibunya anaknya katanya sakit kalau dia buang air gitu. Jadi dilihat sama ibunya dan dilapor. Nah, artinya karena nggak ada yang melihat langsung tadi, si kecilnya kan berdalih bukan dia yang melakukan. Betul. Padahal anak misalnya sama dia gitu. Nah, mungkin kita bisa mencarikan formulasi bagaimana nih. Padahal kan kita bilang bukti visumnya ada. Cuma karena dia usianya anak, menurut pertemuan kita dengan pihak kejaksaan, katanya anak itu nggak bisa dipegang Bu omongannya gitu. Jadi hari ini lain, besok lain. Jadi kita bilang, Pak, sebenarnya kan itu juga ada bukti-bukti petunjuk lain yang bisa digunakan. Ya, tapi lagi-lagi mungkin perspektifnya juga saya memang bilang dulu kemarin itu kami bawa langsung korbannya. Mungkin Bapak bisa dengar korbannya, nggak usah Bapak lihat BAP-nya. Bapak bisa tanya sama korbannya, sama ibunya seperti apa, supaya maksudnya kasus ini bisa dinaikkan. Nah, artinya begitu dia dia ketemu dengan korban, sebenarnya kan nggak boleh. Cuma karena kita udah kesel gitu ya, kita udah kesel, akhirnya jaksanya juga dengar sendiri, terus dia juga lihat ini sebenarnya di BAP nggak muncul apa yang diceritakan. Nah, mungkin kan kita juga bisa melihat kadang-kadang BAP itu kan ada beberapa pertanyaan yang itu kan tergantung penyidiknya untuk mengembangkan pertanyaan. Kadang-kadang ada pertanyaan yang penting tidak ditanyakan, dan kita selaku korban atau siapa yang ditanya itu kan kita menjawab berdasarkan pertanyaan. Kalau tidak di luar pertanyaan kita nggak menjawab. Nah, sangat disayangkan. Sementara kan berkas BAP itu kan sangat dipakai oleh kejaksaan gitu. Mereka melihat itu rentetan peristiwanya. Kalau misalnya yang penting nggak ditanya, ya kita bisa bayangkan bagaimana. Artinya dengan permasalahan anaknya yang di usia masih kecil yang katanya omongannya tidak bisa dipegang. Nah, apakah juga ini artinya kanun ini cacat? Ya, sebenarnya kan kalau misalnya kita melihat itu kan anak berhadapan dengan hukum, tadi ada anak sebagai pelaku, ada anak sebagai korban, dan juga ada anak sebagai saksi. Nah, masalahnya kan saksi anak itu kan juga masih dipertanyakan gitu. Berapa usia yang sebenarnya bisa menjadi saksi? Apalagi kita kalau misalnya dalam Islam kan saksi itu harus sudah akal balik misalnya. Nah, sementara ini anak-anak gitu. Apalagi anak itu usianya 5 tahun. Padahal kalau misalnya kita lihat seorang anak 5 tahun bisa nggak dia bohong? Dengan polosnya. Ya, terus kan juga ada psikolog, ada saksi ahli, apa itu masih kurang. Nah, cuma saya nggak tahu kenapa apalagi kendala-kendala yang lainnya. Oke, baik pemirsa, adakah penelpon? Ya, kami masih menunggu di 0812 7940 7106. Pak Riza, ancaman hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Ini dari segi kasus apakah itu pelecehan seksual ataupun kasus pembunuhan misalkan. Ini ancamannya berapa tahun sih, Pak? Ancamannya sampai 20 tahun. 20 tahun. Ya, nah, bagaimana untuk pelaku yang masih berusia di bawah
17 Ya, tahun atau kalau kita kategori lihat anak-anak. seperti tadi dalam undang-undang sistem peradilan pidana itu anak dibagi 3. Anak berhadapan dengan hukum, dibagi lagi anak berkonflik dengan hukum. Anak berkonflik dengan hukum itu bisa diproses umurnya 12 sampai 18. Itu bisa diproses. Sedangkan 12 tahun dia cuma disidik dikembalikan pada orang tua atau negara. Kemudian ada anak korban. Nah, kemudian yang menarik kalau Ibu katakan anak saksi. Anak saksi tidak ada batas minimum. Makanya saya ikut juga memberi masukan terhadap undang-undang ini. Saya katakan nanti anak nggak mau jadi saksi bisa dihukum tidak? Karena dalam KUHP pasal 224 mengatakan seseorang yang tidak mau jadi saksi dalam perkara pidana itu bisa dapat sanksinya 9 bulan kurungan. Sedangkan dalam perkara perdata 6 bulan kurungan. Itu yang tidak mau jadi saksi. Bagaimana anak kalau tidak mau saksi? Bisa nggak dihukum? Ini menjadi problem sebenarnya. Karena umurnya kan belum bisa dipertanggungjawabkan. Itu kalau kita lihat dari saksi anak. Karena undang-undang ini kalau kita lihat anak yang bisa jatuhkan, kalau anak yang melakukan itu anak yang bisa ditahan, ditangkap itu mereka umur 14 tahun sampai 18 tahun. Sedangkan 14 nggak boleh ditangkap, nggak boleh ditahan. Kemudian anak itu dalam undang-undang yang baru sekarang itu bisa diselesaikan di luar pengadilan. Kalau anak pelakunya, bukan orang tua ya, itu disebut dengan diversi, kemudian diselesaikan dengan restoratif justice. Makanya kalau kita lihat kanun nomor 11 2008 yang kita miliki dulu, kita buat bersama-sama, ya, itu yang bisa diselesaikan di luar pengadilan, yaitu anak yang berumur 12 tahun. Sedangkan pidananya ancaman 1 tahun. Itu memang lemah sekarang. Iya. Ya, karena undang-undang baru yang bisa diselesaikan, yang bisa diproses 18 tahun ke bawah. Kalau dulu 12 tahun ke bawah dan yang hanya kasus pencurian tidak bisa terhadap misalnya tubuh. Tapi undang-undang baru ini apapun kasus boleh diselesaikan asal ancamannya pidananya paling tinggi 7 tahun. Jadi bisa diselesaikan di luar pengadilan kalau pelakunya anak. Sedangkan pelakunya orang tua, maka saya katakan tadi bisa 20 tahun, ya, malahan bisa dikebiri nanti. Nah, jadi kebiri itu dilaksanakan setelah udah selesainya dengan pidana penjara misalnya, itu baru dilaksanakan hukuman kebiri. Jadi tidak bisa seperti hukuman seumur hidup mungkin Pak Riza? Kalau anak ada seumur hidup, tapi nggak ada pidana mati, itu pelakunya. Oke, baik. Nah, tadi Anda juga menjelaskan di bawah 14 tahun pelakunya ini dipulangkan kembali. 14 tahun dia tidak bisa dijatuhkan pidana penjara. Artinya dikembalikan ke keluarga, bagaimana dengan nasib si korban? Ini kan tidak adil. Ini ada kasus dulu yang saya alami, ya laporan, itu ada seorang anak 9 tahun dengan 8 tahun melakukan pelecehan seksual. Mungkin Anda bisa lebih detail seperti apa pelecehan seksualnya? Ya, pelecehan seksual pegang-pegang seperti mainan anak-anak lah. Jadi ibu jadi ayah. Itu keluarganya marah. Diajukan kepada polisi. Polisi mengatakan ini tidak bisa diproses. Kenapa? Umurnya 9 tahun. Sedangkan ini bisa diproses nantinya adalah 14 tahun sampai 18 tahun. 12 bisa disidik tapi dikembalikan kepada orang tua. Ini yang jadi problem dalam masyarakat. Ya, padahal undang-undang itu juga bagus untuk melindungi anak jangan diproses di pengadilan. Ya, karena untuk peradilan anak itu tertutup dia, hanya dapat yang dihadiri oleh nanti pengacara, oleh bapas, ya keluarganya boleh, sedangkan lain tidak boleh sebenarnya. Itu tujuan tertutup. Tapi masyarakat kita kan menerima. Ini anak saya dari korban, kok anak tersebut tidak dihukum. Pokoknya masyarakat kita masuk penjara semua. Itu yang harus kita rubah kalau pelakunya anak. Juga sering saya katakan pada penegak hukum, tidak harus seorang anak itu masuk dalam penjara kalau dia sebagai pelaku. Ya, karena kita lihat itu penjara kan upaya terakhir. Tapi dalam prakteknya apa ya, penegak hukum juga sering menjatuhkan anak sebagai pelaku, itu masuk penjara pokoknya. Padahal dalam penjara itu, walaupun kita sebut sekarang lembaga pemasyarakatan khusus anak itu ada di Lambaru, ya kan sampai sana juga bertambah jahat. Iya. Pernah dulu kami temukan itu anak yang sampai dalam LPKA, dalam lembaga pembinaan anak, itu yang nggak pernah hisap narkotika, bisa hisap di sana. Itu karena pergaulan kawannya. Jadi bukan lebih baik, malahan jadi penjahat lagi nantinya. Oke, baik, ini sangat-sangat jelas sekali. Ini Pak Riza, satu lagi yang saya tanyakan dengan kanun yang sudah ada di Aceh terhadap perlindungan anak seperti kanun jinayah. Nih misalkan apakah juga regulasi tersebut sudah sangat efektif diterapkan kalau di Aceh? kita lihat kanun jinayah itu ada disebut dalam pasal 66. Kalau pelakunya anak itu digunakan undang-undang tentang perlindungan anak, yaitu undang-undang nomor 11 2012 itu. Tapi pemahamannya juga dari hakim juga belum semua sama. Saya sudah pernah melatih hakim untuk hakim Mahkamah Syariah dari provinsi semua. Saya beri pemahaman sebenarnya. Jadi kalau ada kasus anak, coba selesaikan dengan undang-undang ini. Tapi mereka memahami semua belum? Ya belum juga.
sekarang seperti Bu Ayu katakan tadi, seandainya ada seorang dewasa membuat pelecehan seksual terhadap anak, itu dihukum dengan hukum cambuk. Tapi begitu selesai hukum cambuk, dia mondar-mandir depan anak tersebut. Apa yang terjadi? Ini kan trauma luar biasa. Ini menjadi permasalahan sekarang. Betul Pak. Oke, baik Bu Ayu, ini setelah kasus hukumnya selesai ditangani, apakah itu happy ending atau sad ending lah misalkan. Nah kemudian selanjutnya terhadap nasibnya si korban seperti apa? Tahan dulu ya Bu Ayu. Ya pemirsa, kami akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show pada malam hari ini.